Kehabisan gas di waktu yang tidak tepat memang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Seperti saya jam 4 subuh ingin memasak mie dan ternyata gas di rumah saya itu sudah habis. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini, entah itu malam hari, siang hari, ataupun pas subuh. Kehabisan gas di waktu yang tidak tepat. Nah, mulai sekarang jangan pernah khawatir lagi teman-teman, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita bisa tetap memasak dengan menggunakan cara yang cukup sederhana, sehingga kita tidak perlu takut kehabisan gas LPG karena kita bisa memasak teman-teman. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan satu bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu toples ya teman-teman. Untuk toplesnya ini bebas, bisa menggunakan toples yang baru maupun toples bekas. Yang penting berbahan dari plastik, jangan yang berbahan dari stainless, besi maupun aluminium. Ini bahannya dari plastik ya teman-teman. Yang penting ada tutupnya juga. Kemudian untuk bahan selanjutnya, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu garpu. Untuk garpunya ini berbahan dari stainless atau besi ya, atau bisa kita ganti juga dengan menggunakan sendok. Jadi sendok yang berbahan dari stainless juga, bukan yang dari plastik teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu tutup botol teman-teman. Untuk tutup botolnya ini bebas ya, ini hanya sebagai penyekat saja. Nanti kita taruh pada bagian sebelah sini, nah sebelah ini. Kemudian kanan kirinya nanti kita lubangi untuk besarnya sesuai dengan gagang si sendok maupun si garpunya teman-teman. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk tutup botolnya ini kita taruh pada bagian tengah-tengah sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi sebagai penyekat antara besi satu dengan yang besi yang lainnya ya. Jadi ini ada penyekatnya. Kemudian untuk bahan selanjutnya, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Ini adalah kabel ya. Jadi kabel stop kontak atau kabel power. Jadi ini kabel ini bisa menggunakan kabel yang baru ataupun bisa menggunakan kabel bekas teman-teman. Jadi kabel bekas misalkan sebagai contoh saja, kita di rumah mempunyai perangkat elektronik yang sudah rusak. Biasanya ada kabelnya ya. Nah ini kabel seperti ini yang kita perlukan. Ini sudah rusak, saya ambil kabelnya ini pada bagian sebelah sini, jadi saya potong ya. Ini kita manfaatkan. Jadi kalau biasanya kita beli ada, tapi daripada kita beli, kita bisa memanfaatkan dari bahan yang ada di rumah saja teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kabelnya pada bagian sebelah sini. Ini kita kelupas, kemudian kita sambungkan pada bagian garpu ataupun sendok ya. Jadi pada bagian kutub negatif dan positifnya kita sambungkan ke salah satu sebelah sini. Jadi ini negatif, ini positif, atau sebaliknya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan isolasi. Jadi untuk menutupi di bagian atas sebelah sini, yang bagian atas ini kita kasih isolasi semuanya supaya lebih aman. Oke, sudah selesai. Kemudian di bagian tutup botolnya ini kita taruh di bagian sebelah tengah-tengah seperti ini teman-teman. Jadi sebagai pembatas. Nah seperti ini. Kemudian kita isolasi supaya dia tidak mudah bergerak. Oke, setelah kita isolasi kurang lebih hasil alatnya seperti ini. Yang penting di sini adalah di bagian luar ini harus full tertutupi oleh si isolasi ya teman-teman. Jadi supaya lebih aman untuk mencegah supaya tangan kita tidak tersetrum. Nah, sebelum kita pergunakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi si garpu ini adalah sebagai elemen pemanas. Yang penting garpu ini dia tidak bersentuhan dengan garpu yang lainnya ya. Yang makanya di bagian sebelah sini kita kasih pembatas, yaitu plastik dari botol bekas. Kemudian bagian sininya juga tidak menempel, ada sela seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak boleh menempel maksudnya. Nah di sini untuk cara penggunaannya pun sangat mudah sekali. Ini nanti tinggal kita masukkan saja ke bagian toples yang sudah berisi air. Jadi bisa menjadi alternatif ketika kita ingin membuat kopi ataupun membuat mie instan. Dan ini pun juga bisa kita pergunakan di bagian gelas ya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini.
Ini sangat simpel sekali, jadi bisa kita pergunakan ketika darurat kehabisan gas, teman-teman. Oke, langsung saja kita uji coba. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup rapat. Dan di sini kita tidak perlu menambahkan adaptor karena ini bisa langsung kita pergunakan di listrik 220 volt ya. Jadi langsung kita tancapkan ke bagian stop kontak seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat reaksinya seperti apa. Yang penting di sini untuk menjaga keamanannya, teman-teman jangan memegang di area sebelah sini ya. Kita lihat reaksi airnya seperti apa. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, sudah mulai bermuncul buih-buih dari si ini apa namanya, garpu yang sudah kita modifikasi seperti ini. Ini tinggal kita tunggu saja sampai airnya mendidih. Nah, bisa terlihat teman-teman sudah mulai mendidih, bisa terlihat ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 menit sudah mendidih. Nah, untuk cara menggunakannya di bagian sini tinggal kita cabut saja seperti ini. Kita bisa lihat, saya colokkan terlebih dahulu. Ini benar-benar mendidih ya. Kita bisa lihat airnya benar-benar mendidih, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk proses selanjutnya ketika ingin menggunakannya supaya lebih aman, di bagian sebelah sininya kita cabut terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika ingin memasak mie tinggal kita buka saja di bagian toplesnya. Sedikit berhati-hati karena ini sangat panas sekali. Nah, jika sudah matang seperti ini tinggal kita cabut saja seperti ini, teman-teman. Kemudian tinggal kita buang airnya saja karena ini adalah mie goreng ya. Tinggal kita sajikan ke bagian piring. Awas berhati-hati karena ini sedikit panas. Oke, bisa terlihat teman-teman untuk di bagian gelas ini sangat cepat sekali, kurang lebih sekitar 1,5 menit atau sekitar 2 menitan dia sudah mendidih karena kita hanya membutuhkan air yang sedikit saja. Nah, jadi cukup sederhana sekali ya teman-teman bagaimana cara membuat alat supaya kita bisa memasak air ataupun untuk memasak mie. Jadi bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat daripada kita menunggu penjual gasnya belum buka. Apalagi kalau misalkan pas harga gasnya benar-benar mahal dikarenakan banyak penimbunan di mana-mana. Jadi alat tersebut bisa kita manfaatkan. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.